Lihat dulu. Oke, pertama-tama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini pertemuan pertama ya. Sebelumnya ada yang punya gambaran nggak PLTI TOEIC kayak apa? Atau yang udah pernah ngambil? Belum ada ya? Berarti belum ada yang pernah ngambil ya? Gak pernah ada Bu, satu kali nggak lulus. Insya Allah mudah-mudahan nanti ini ya Bu ya. Pokoknya nanti kalau Pak Isan sharing briefing itu Ya, diusahain datang itu pertama. Terus kedua diusahain ambil yang TFH gitu. oke. Jadi kalau TFH kita masih kayak bisa kasih sedikit gambaran kayak apa pas ujiannya gitu. Ya, Oke. siap, insya Allah. eh, Selanjutnya perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Norma Majitriadi. Background of education saya high schoolnya di International Islamic School, ngambil Cambridge O-Level, terus matriculation program di Sunway University, ngambil Canadian International Matriculation Program. Kemudian saya ambil 1 semester di Monash University Malaysia, terus pindah karena ada masalah di sana, terus pindah ke International Islamic University of Malaysia, mengambil accounting. Terus lanjut di Deloitte Touch and Tohmatsu, salah satu perusahaan consulting di Malaysia. Oke, nah apa sih yang akan diujikan di tes TOEIC gitu ya? Oke, jadi pertama-tama itu soal itu akan dibagi 2 bagian. Yang pertama ada listening, sekitar 50 pertanyaan. Terus bagian kedua ada reading, sekitar 50. Jadi semua total 100. Nah, untuk listening itu ada question and responses, 10 pertanyaan. Ada short dialogue, sekitar 10 juga. Ada long conversation, 15 questions. Jadi kalau long conversation itu biasanya 15 dibagi 3, berarti ada 5 percakapan gitu. Terus ada mini talk sama juga terus nanti akan kita bahas juga. Terus ada kalau untuk reading itu biasanya ditanyain topik main idea, terus sinonim, which one is true, which of the followings are correct except. Jadi beberapa informasi di bawah ini betul kecuali yang mana. Terus personal pronoun. Kata ganti kalau personal pronoun itu. Oke, nanti ini pun juga akan kita bahas. Untuk reading akan ada 2 pertemuan, untuk question and response 1 pertemuan, short dialogue 1 pertemuan, long conversation 1 pertemuan, mini talk 1 pertemuan. Terus nanti 2 pertemuan itu reading, pertemuan terakhir itu untuk briefing dari awal sampai akhir, lebih ke ngebahas kira-kira potensi apa yang akan keluar di PLTI. Gitu ya. Oke. Nah, untuk listening yang questionnaire response semua sih dari semua listening itu sebenarnya kita nggak dianjurkan untuk nggak boleh nulis notes apapun gitu ya. Cuman kalau untuk TFH karena misalkan TFH dan dari segi keamanan tuh nggak gitu ketat kayak type UMM gitu. Kalau type UMM kan ketat banget. Nah, kalau ini tuh nggak ketat, jadi bisa sih sedikit-sedikit. Kalau misalkan yang agak forgetful gitu, lupa, ya kita bisa tulis sedikit gitu. Tapi dianjurkan jangan. Terus nanti real test hanya ada 1 kali putar. Terus settingannya ketika question and response itu suara atau audio diperdengarkan dulu. Terus tampilan pilihan ganda, tampilan soal itu nggak ditunjukin sama sekali. Jadi kita nggak bisa ngedengerin mereka secara bersamaan. Mau nggak mau memahami soalnya apa, memahami percakapannya apa, baru kita dari situ yang ditanya ini, mengingat kembali, flashback kembali, kira-kira apa yang dibicarakan sebelumnya gitu. Oke, nah untuk question and response biasanya yang dibahas itu ada tentang work, shopping, traveling, terus transportation, movie, theater, health, weather, cuaca, entertainment, terus biasanya sinema gitu, terus banking, withdraw money, deposit money, kayak gitu ya. Terus mencairin cek gitu biasanya kalau banking. Terus skill yang diujikan itu membedakan mana yang pertanyaan, mana yang pernyataan. Terus mengerti garis besar percakapannya apa,
Kemudian bisa membedakan respon percakapan yang benar atau salah. Gitu ya. Oke. Nah, ini nih potensi yang akan keluar ketika question and response. Yang pertama itu ada information question. Contohnya, where's your office? Kalau enggak, apa namanya, where is the museum nearby? Biasanya yang sering keluar tuh art museum. Terus apa ya? Iya, art museum sering. Terus yes or no questions, embedded question, and polite request. Yes or no question itu misalkan apa ya? Misalkan apa ya? Do you have any money in your pocket right now? Apakah kamu punya uang di kantongmu saat ini? Yes, I have. Atau unluckily I don't bring my wallet. Jadi possible responnya seperti itu, possible. Jadi ada kalau yes seperti apa, kalau no seperti apa gitu. Kalau embedded questions itu biasanya di dalam pertanyaan ada pertanyaan lain, kayak misalkan can you tell me what time it is? Padahal di sini kan dibilang can you tell me, itu udah pertanyaan. Tapi yang di sini kita pahami full konteksnya apa. Yang diminta adalah what time. Berarti apa namanya? Berarti dari sini kita tahu, oh yang diminta adalah ini apa namanya? Mana nih tadi? What time gitu ya. Can you tell me what time it is? Berarti embedded question itu jadi yang ditanyakan adalah waktunya gitu di sini contohnya. Polite request itu biasanya segala sesuatu yang dimulai would you gitu. Jadi could you open the door for me? Gitu ya. Jadi kalau terus beda lagi kalau questions with or itu biasanya memilih. Kalau or itu ada pilihan. Do you prefer to go by bus or by bicycle? Jadi memberi dua pilihan yang berbeda gitu. Kalau tag question itu biasanya untuk konfirmasi. You work in this building, don't you? Terus you have been to Bali before, haven't you? Jadi akan ada kalimat pengulangan untuk memastikan gitu. Itu tag question ya. Terus kalau statement ya it's cold in here, dingin banget nih di sini gitu, atau enggak apa ya, today is going to rain quite heavily gitu. Hari ini akan hujan sangat deras. Jadi itu hanya statement biasa. Kira-kira responnya seperti apa? Biasanya kalau hujan I'll prepare an umbrella, atau enggak I brought my umbrella with me. Aku udah bawa payung denganku gitu. Jadi kira-kira possible responsnya apa gitu dari setiap question and statement types ini. Oke. Ya, tadi embedded udah dibahas ya. Terus tag question to ask for confirmation. Terus things to watch for. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris itu vocabnya kebanyakan punya terdengar sama padahal maknanya berbeda gitu. Kayak misalkan aja read ya. Read itu past tense-nya read. Terus red sama warna red merah itu juga terdengarnya sama. Jadi emang harus hati-hati banget dipahami full sentence-nya apa, yang diminta apa gitu. Terus other distractor type. Apa namanya? Contohnya kata yang diulangi di pertanyaan tapi bukan di konteksnya, nanti akan kita bahas. Yes or no ini juga akan kita bahas ke depannya. Tenses ini biasanya kadang kita suka bingung padahal yang diminta, padahal pertanyaannya tuh past tense tapi di jawabannya ada misalkan future tense gitu, kan nggak nyambung gitu. Jadi itu pengecoh-pengecohnya gitu. Nanti ini juga akan kita bahas di ke depannya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu siapkan kertas sama pulpen. Kita dengerin satu contoh. Oke, udah siap kertas sama pulpennya? Sudah. Oke, saya putar dulu. Listening. Part 2. Walkthrough. Questions. What you'll hear. 1. Where should I put this package? A. It's from the Tokyo office. B. On that table over there. C. Ms. Jones sent it. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, atau C? B. Tadi pertanyaannya, where should I put this package? Di mana saya harus taruh package ini kan?
Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Tadi kalau yang A, it's from Tokyo office. Dia depannya memang where. Kalau where kan pasti pertanyaannya di mana. Tapi where di sini, where should I put? Kita lihat kata kerjanya. Oh, where should I put? Di mana saya harus meletakkan paket ini gitu. Kalau it's from the Tokyo office, berarti Tokyo office bukan ya, karena Listening. Oke, sebentar. Oke, it's from the Tokyo office, berarti bukan karena nggak walaupun pertanyaannya dikira menjawab, tapi bukan karena ini lebih dari from. Where do you get the package from? Nah, kalau gitu bisa dijawab it's from the Tokyo office. Tapi ini on that table over there. Nah, lebih make sense ini ya ditaruh di meja itu gitu. Nah, kalau tadi ada yang jawab C. Kalau C itu berarti who, ya kan? Jadi di 5W1H itu harus dipahami benar-benar. Kalau misalkan where itu di mana, berarti akan menunjukkan suatu tempat gitu. Nah, tapi kalau C itu berarti who sent the package. Nah, itu baru bisa jawab yang Miss Jones sent it gitu ya. Terus kalau yang nomor 2, nanti settingan pas exam itu nggak akan ada kayak gini. Kalau ini kan dilihatin ya, who made these photocopies gitu, itu dilihatin ini ya. Tapi kalau jadi settingannya kayak tadi saya dengerin ini, tadi denger kan soalnya, tapi nggak dibacain ABC-nya. Nah, langsung pas waktu setelah kita dengerin audionya, baru ada pertanyaan dan jawabannya gitu. Listening. Number 2. Who made these photocopies? A. Peter made them. B. He made 10 copies. C. The copies are on your desk. Nah, kalau ini jawabannya A ya, karena ada keterangan who. Pertanyaannya adalah who, siapa? Berarti jawabannya jawabannya adalah orang gitu ya. Jadi Peter made them. Tapi kalau yang B itu biasanya pertanyaannya gimana? How many copies did he make gitu ya? How many copies did he make? Nah, jawabannya he made 10 copies. Jadi dari segi grammar pun juga bisa jadi clue gitu. Terus kalau the copies are on your desk. Nah, itu berarti desk itu lokasi ya. Berarti possible pertanyaannya apa? Where? Betul. Jadi yang benar adalah yang ini yang B. Oke, selanjutnya. Jadi pahami benar-benar what, who, when, where, why, how, which. Which itu yang mana? What kind of itu seperti apa? What type itu tipenya seperti apa? What time itu berarti yang ditanya adalah waktu ya. Why don't you itu lebih ke menyarankan gitu. How much, how many copies kayak tadi. How long itu biasanya berapa lama, durasi. How often itu menerangkan frekuensi. Misalkan how often is the staff meeting? Seberapa sering sih staff meetingnya gitu. Jadi akan ada either jawabannya twice, we normally have our meeting twice a week, atau 2 kali seminggu, atau enggak once a month, 1 kali dalam sebulan gitu, atau how soon, seberapa cepat gitu. Oke ya, ini artinya. Oke, nah jadi benar-benar dipahami depannya who, whose, what. Jadi what itu bisa menanyakan benda atau aktivitas, when atau what time itu biasanya menanyakan waktu, where itu biasanya memang menanyakan location. Jadi sample responses ini possible jawaban dari, kalau pertanyaannya seperti ini, possible jawabannya seperti ini gitu. Terus which desk do you want? Pilihan, memberikan pilihan. I'll take the one by the window. Aku bakal ngambil yang dekat jendela deh. Terus why was he late? Kenapa dia terlambat? Reason. Jadi his car broke down gitu. Terus habis itu how itu bagaimana, metode, how many, kuantitas, how often, frekuensi. Jadi kayak tadi yang udah saya bahas, every 2 weeks, once a week, terus once in every 2 months gitu ya. Terus jadi benar-benar harus dipahami. Terus yang membedakan who sama whose ini artinya milik siapa.
Kalau who itu siapa, kalau whose miliknya siapa. Berarti jawabannya biasanya pasti ada apostrofi, apa sih tanda kutip s. It's Miss Parks atau enggak it's hers, it's his. Biasanya kayak gitu ya, menunjukkan ada kepemilikan gitu. Tapi kalau ditanya cuma who, John did, Maria did, she did, they did gitu ya. Kalau whose, theirs, jadi beda ya. Terus, nah sekarang saya putar tracknya. Bapak Ibu jawab nomor 1 sampai 5, nanti kita bahas bersama. Listening part. Get it right. Information questions. Tip 1. Task. Number 1. When do you take your vacation? Number 2. Whose coat is that on the chair? Number 3. How often is there a staff meeting? Number 4. Where can we have lunch? Number 5. Who helped you write the report? Oke, sudah selesai? Yang nomor 1 apa? When. Ya. Where ya? When ya? When ya? Iya. Ya, saya putar lagi ya. Listening part 2. Question types. Information questions. Tip 1. Task. Number 1. When do you take your vacation? When do you take your vacation? When do you take your vacation? Berarti kapan? Kapan? Berarti jawabannya yang F ya. Usually in August. Jadi nomor 1. Nomor 1 itu when. Yang ditanya adalah when. Terus ini. Jawabannya apa? Mbak? Jawabannya F. Usually in August. Jadi kapan kamu biasanya ngambil libur gitu? When do you usually have your vacation? Usually in August. Kalau yang nomor 2? B. Iya, bisa kan bedain apa? Jadi whose ya yang ditanya ya. Saya putar dulu. Ada apostrof. Number 2. Whose coat is that on the chair? Whose coat is that on the chair? Whose coat is that? Punyanya siapa nih coatnya yang di kursi itu? Berarti jawabannya yang B. It's James. Iya, betul. Jadi it's James. Berarti ini yang whose. Oke. Terus yang nomor 3? D. How often ya? How often is the staff meeting ya? D. Oke. Iya, frequency. Betul. Jadi jawabannya yang just once a month. How often? Number 3. How often is there a staff meeting? Berarti jawabannya yang tadi apa? D ya. D. Once a month. Number 4. Nomor 4. Where can we have lunch? G. Where? Betul. There's a cafeteria downstairs. Jadi jawabannya ini yang G. Terus nomor 5. A. Iya. 5, oke. Ditanya who ya tadi ya. Who help you with the report? Number 5. Who helped you write the report? Who help you write the report? Berarti A, my boss did. Oke, betul. Ada yang benar semua tadi? Enggak. Enggak, ada yang salah. Ini pemanasan ya. Enggak apa-apa. Baru pertama benar semua. Enggak tahu untuk memahami. Iya, pemanasan. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan apa? Listening. Oke, nah ini lagi. Listening part 2. Types. Questions. Try a TOEIC test question. What time does the train leave? A. Suaranya bisa digedein lagi nggak, Mbak? Maaf. Oh iya, sebentar. Saya ulang berarti ya.
The rain has stopped. A. The Question. Udah Does the train maksimal ini, leave? Bu. A. Oke. Information questions. Try a TOEIC test question. What time does the train leave? A. The rain has stopped. B. Buy your ticket here. C. At 10 o'clock. Jawabannya yang mana? C. 10 o'clock. C. C. Pertanyaannya C. tadi apa? Pertanyaannya time? what time. Time. Betul. Karena ini tanya what time, berarti jawabannya C. it's 10 o'clock. C. Betul. Jawabannya C. Time o'clock. Listening part. Oke, berarti benar. At 10 o'clock. At 10 o'clock, betul. Kalau jadi di sini pengecohnya yang mana? Pengecohnya train ini terdengar sama seperti rain kan? Rain. Yes. Jadi salah satu triknya juga Oh, sorry. untuk yang question response itu, tapi ini apa ya? Ya kalau misalkan mentok-mentok nggak bisa jawab ya. Jadi triknya itu jangan pilih yang sama kayak soalnya gitu. Kayak what time does the train leave? The rain has stopped. Berarti ini cuma buat ngecoh aja rainnya gitu. Terus apa kita kedengeran kita dengar train apa namanya? Kita dengarnya train kan. Oh, kita kirain pasti tiket gitu. Padahal ternyata ini tanya what time. Jadi benar-benar harus dengerin konteksnya dari awal sampai akhir pelan-pelan. What time does the train leave? Gitu. Kata kerjanya apa? Oh, leave. Kapan keretanya pergi? Oh, jam 10 gitu. Ya, selanjutnya. Oke, nah ini untuk yang yes no question itu auxiliary verbnya misalkan kalau is or are itu is this your desk? Are you going out for lunch? Weren't you out of town last week? Gitu. Jadi kalau misalkan yes, jawabannya berarti yes. Misalkan is this your desk? Yes, I like working by the window. Kalau misalkan no, mine is over there gitu ya. Jadi harus dipahami juga kalau misalkan ini past tense, was that your new assistant? Yes, he started last week. Itu possible jawabannya. Kalau misalkan bukan, no, that's my boss gitu. Terus kalau misalkan do you work here? I'm the manager. Atau enggak misalkan jawabannya yang lain, no, I'm a client. Terus misalkan lagi future perfect ya. Jadi have you finished the report? Gitu. I finished it last night. Not yet, but I'll finish it soon. Jadi ada possible jawabannya seperti itu gitu ya. Hasn't John left for vacation yet? Apakah John sudah pergi untuk vacation? He left last night. Oh, dia udah pergi semalam. Atau enggak, he's leaving tomorrow. Jadi jawabannya pun nggak jauh beda sama konteks pertanyaannya gitu. Ini kalau untuk embedded question, can you tell me where the bank is? Berarti ada pertanyaan di dalam pertanyaan. Tapi kalau can you tell me where the bank is, berarti ditanya where ya, banknya di mana gitu. Possible response-nya biasanya yes, it's on the next block. Kalau misalkan nggak tahu, I'm sorry, I don't know where it is. Nggak tahu saya gitu. Terus kalau misalkan pertanyaannya, do you know what time the meeting starts? What time? Berarti padahal ada do you know, tapi jangan lihat do you know-nya. What time the meeting starts? Kapan meeting itu akan dimulai? Kalau misalkan tahu jawabannya, it starts at 9:15. Kalau misalkan nggak tahu jawabannya, I'm not sure, but I think before 10 gitu ya. Jadi jawabannya itu nggak jauh-jauh sama waktu gitu. Terus, do you think it will rain today? Apakah akan hujan hari ini? It probably will. Kalau misalkan jawabannya enggak, no, there's not a cloud in the sky gitu ya. Terus kalau yang terakhir, do you remember how many people were at the meeting? How many people? Jadi ini tanya berapa orang yang ada di meeting tadi gitu. I think about 25. Kalau misalkan nggak tahu, no, I don't remember at all gitu ya. Ini hanya possible responses yang digunakan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Oke, selanjutnya
polite request itu biasanya pakai can you, will you, could you, would you gitu ya. Terus possible responsesnya yang yang sebelah kanan ini, of course I'll do it right away. Kalau misalkan nggak bisa, I'm sorry I'm busy right now. I'm sorry I'm busy right now ini juga lumayan sering keluar. Terus will you call me when the meeting is over? I'll be glad to. Itu kalau iya, kalau enggak I'm sorry but I'm not sure if I can. Jadi hal-hal kayak gini nih Bapak Ibu usahain paham sama konteks pertanyaan dan kira-kira respons jawabannya seperti apa. Tapi biasanya memang yang akan keluar jawabannya kayak mirip, nggak jauh-jauh sama ini. Oke, sekarang yang ini ya. Track 2. Siapin lagi kertas itunya. Listening part 2. Get it right. Yes, no questions. Tip 1, task. Number 1. Do you know where Mr. Kim is? Nggak jelas, Mbak, nggak jelas. Kedengeran ya? Has the bus left yet? Bentar. Maaf, yang lain bisa di Oh iya, mute ya. Bisa di mute nggak yang lain? Sebentar, saya mute dulu. Oke. Number 2. Has the bus left? Kim is. Number 1. Do you know where Mr. Kim is? Number 2. Has the bus left yet? Number 3. Is there a nice restaurant nearby? Number 4. Could you carry these boxes inside for me? Number 5. Can you tell me when the movie starts? Jawabannya? Nomor 1, 2 bisa diulang, Mbak. Oh iya, sebentar. Saya ulang lagi. Listening. Do you know where Mr. Kim? Number 1. Do you know where Mr. Kim is? Number 2. Has the bus left yet? Number 3. Is there a nice restaurant nearby? Number 4. Bi, ya Allah, Bi, ke sign up. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, baby. Ke sign up aku gara-gara you are currently sign in on another device. Astagfirullah. Halo? Halo? Ada. Ada kan? Ada suaranya. Ada. Iya, Bu. Ada, Miss. Aku. Could you? Sebentar. Udah. Maaf ya Tip Bapak Ibu, 1, ini tadi tiba-tiba saya task. dapat notif you are signed in to Number another 1. device. Do you know where Mr. Kim is? Number 2. Has the bus left yet? Number 3. Is there a nice restaurant nearby? Number 4. Could you carry these boxes inside for me? Number 5. Can you tell me when the movie starts? Oke, nomor 1 jawabannya apa? Udah sampai 3 kali tadi ngulangnya.
G. G. G ya. Tadi pertanyaannya ada yang inget nggak apa? Simple yes, no question. Oke, tadi dia nanya manajernya ya. questions. Ya. Tip 1 task. Number 1. Do you know where Mr. Kim Oke, is? do you know where Mr. Kim is? Berarti ini embedded question ya. Do you know Embedded. where Oh, Mr. embedded Kim is? question. Jadi jawabannya adalah yang G. Yes, he is in his office. Oke, terus kayak nomor 2, D. D. D ya. D. D. Oh. Number 2. Has the bus left yet? Has the bus left yet? Berarti not yet ya. It leaves at Not yet, 5:15. let's Betul. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Oke. Nomor yang has the bus left yet itu apa? Simple yes or no question ya? Masuknya simple yes or no question kan? Ya. Ya. Kategorinya. Kalau yang pertama tadi masuknya yes or no juga ya? Enggak. Embedded, kan? ya. Do you know where Mr. Kim is? Oke. Selanjutnya. Number 3. Is there a nice restaurant nearby? Is there nomor 3 Number jawabannya apa? 4. B kali. Ya, B. Saya B. B ya, betul. Yes, there is one across the street. Do you know any good restaurant nearby? Ya, ada nggak restoran yang bagus di dekat sini? Yes, there is one across. Salah. There is one across the B ya. Yes, there is one across the street. Oke, berarti ini tipe yang simple yes or no question. Oke, yang nomor 4. E ya. E. Betul. Number 5. Number 5. Can you tell me when the movie starts? Can you tell me when the movie starts? Tadi nomor C. 4. C. Jawabannya betul. At 7:30. Jadi udah pada paham ya, berarti can you tell me when the movie start? Jadi nanya waktunya kapan gitu ya, jam berapa mulainya gitu. Itu polite request ya. Tadi yang nomor 4 tadi apa ya? Yes or no ya? Yes or no. Enggak polite request. Polite. Kan? Betul. Oke, sekarang pertanyaan satu lagi. Listening part 2. Get it right. Yes, no questions. Try a TOEIC test question. Will you be working this weekend? A. I'm not sure. B. I'll get it. C. Yes, it is. Jawabannya yang mana? A. Iya, will you be working this weekend? Apakah kamu akan kerja weekend ini? Jawabannya berarti yang apa tadi? Yang A ya. Listening, no question. TOEIC test question. Will you be working this weekend? A. I'm not sure. I'm not sure. Aku nggak pasti. Kalau kita lihat yang ABC-nya, kalau I'll get it, itu biasanya minta tolong ya. Can you help me get the book over there gitu? Oke, I'll get it gitu. Aku akan dapetin gitu. Kalau yes it is nggak nyambung ya sama pertanyaannya gitu ya. Jadi ini jawabannya yang oke, sebentar. Oke, nah ini question with or itu contohnya, are you traveling by train or by bus? Terus possible response-nya, we are leaving tonight on the 10 o'clock train. Nah, jadi ini dia nggak langsung jawab ya, padahal ditanyanya, are you traveling by train or bus? Apa kamu bakalan jalan-jalannya pakai kereta atau pakai bis? Terus padahal kalau kita mikirnya I'll be going by train gitu ya. Tapi kalau ini dia pakai embel-embel yang lain, we are leaving tonight on the 10 o'clock train. Oh, pakai train, tapi dia kasih kata-kata di depannya. Jadi benar-benar harus
lihat full sentence-nya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, dilihat full-nya gitu ya. Terus, do you prefer coffee or tea? Neither, I'll just have some water. Masih topiknya sama, menawarkan minuman, mau kopi atau teh, tapi di sini possible jawabannya nggak dua-duanya, aku mau air aja gitu. Will you make the call or shall I? I'll do it. Ini pretty direct. Terus, would you like to sit here or by the window? I think by the window is more comfortable. Itu possible response-nya. Terus, do you work the day shift or the night? I work nights until 11 p.m. Jadi ini lumayan direct jawabannya ya. Gitu. Kalau tag question itu konfirmasi. You work in this building, don't you? Kamu kerja di bangunan ini kan, di building gedung ini kan, gitu. Yes, my office is on the third floor. John isn't your boss, is he? No, but we work in the same department. Terus kamu bakalan datang ke party kan? Gitu loh. Jadi kayak ya kan, untuk memastikan gitu. Won't you? Yeah, I will if I don't have to work tonight. Mary wasn't at the office yesterday, was she? She was at a meeting. Di sini kalau ini lumayan dikasih tahu ya, was apa namanya? Was he? She was. Hasn't he? He has. Won't you? Won't you ini kan pendeknya dari abbreviation dari will not. Tapi apa namanya? Di sini dia pakai will gitu ya. Terus jadi gitu nih, kalau ini lumayan direct jawabannya gitu, bisa dari segi tenses-nya pun kita bisa dapat clue juga. Oh, kalau misalkan ada pertanyaan gini, oh cari yang she was at a meeting. Has worked here quite a long time, hasn't he? He has. Gitu. Jadi lumayan dapat kata kunci dari tenses-nya sendiri gitu. Oke, selanjutnya statement kayak pernyataan biasa. That movie was really funny. I know I couldn't stop laughing. Aku tahu, iya. Aku nggak bisa berhenti ketawa. Terus Sam is a very hard worker. He deserves a rise. Iya, dia hardworking banget gitu. Dia pantas untuk mendapatkan kenaikan gaji. I don't understand how to use the fax machine. Aku nggak paham gimana cara pakai fax machine-nya. I'll be happy to explain it to you. Aku bakalan bahagia bisa jelasin ini ke kamu. Jadi possible responnya yang masih ada kayak kita ngobrol sehari-hari pun paling nggak jawabannya mirip-mirip kayak gini juga gitu kan. Jadi bisa diprediksi kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan lagi. Listening part 2. Get it right. Other question types. Tip 1, task. Number 1. It's very cold in here. Number 2. You've been to Paris before, haven't you? Number 3. Do you drive to work or take the bus? Number 4. You like chicken, don't you? Number 5. The door is locked. Oke. Yang nomor 1 jawabannya? Nggak boleh ulang ya, Miss? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Miss, tapi nanti kalau ujiannya ada ini nggak sih A, B, C, D, E itu? Nggak ada pengulangan, itu pertama. Terus kedua, jadi begitu tadi kan dia bilang kan, ada yang salah satu pertanyaannya, you've been to Paris before, haven't you? Nah, cuman diputer itu, habis itu kita dengerin kan, berarti pertanyaannya you have been to Paris before, kamu udah pernah ke Paris sebelumnya. Iya kan gitu, berarti possible jawabannya either dia pernah ke Paris atau enggak, atau dia mungkin bilang it's a beautiful city, atau enggak it was very dirty misalnya gitu. Jadi dari situ dari pertanyaan itu kita bisa bikin asumsi yang menjelaskan tentang kota itu gitu. Jadi berarti intinya A, B, C, D, F, G itu nggak ada ya, Miss? Nggak ada. Jadi audio dulu, audio hilang, baru muncul pertanyaannya sama A, B, C, D.
Oh. Gitu. Makanya di sini saya nggak ngasih teksnya biar Bapak Ibu latihan mendengar apa pertanyaannya masing-masing gitu. Gitu ya. Oke, thank you. Iya. 2. Get it right. Tip 1 task. Number 1. It's very cold in here. Number 2. You've been to Paris before, haven't you? Number 3. Do you drive to work or take the bus? Number 4. You like chicken, don't you? Number 5. The door is locked. Oke, jawabannya nomor 1 F ya. It's very cold in here gitu. I'll close the window. Betul. Jadi jawabannya nomor 1 F. Terus ininya statement ya, statement. Oke, yang nomor 2 D. ya. You've been to Paris before, haven't you? Terus ngomongin Paris nih. Mana ya jawabannya yang mendekati? Oh, it's a beautiful city. Jadi yes, it is a beautiful city. Jadi jawabannya ini yang D. Oke, nomor 3. 3. Oke, do you come by, tadi dinanya, do you come by bus or by apa gitu ya? Neither I come by subway. Jadi masih ada korelasi sama kendaraan. Jadi tadi nomor 3 ya itu ya? Iya, nomor 3. Nomor 3 itu tadi juga or ya, or question. Kalau nomor 2 itu tag question. Oke, selanjutnya nomor 4. Ya. Actually, I prefer fish. Actually, I prefer fish. Berarti ini tag question ya untuk memastikan. Jadi, actually, I prefer fish. Yang nomor 5. B atau C? B. Don't worry, I have a key. Tadi dia bilang the door is locked. Berarti artinya apa? Pintunya terkunci. Jadi harus hati-hati nih. Don't worry, I have a key. Jadi jawabannya betul. Jawabannya yang B, betul. Oke, ada yang benar semua? Ada 2. Salah 4. Salah 1. Gak apa-apa, nanti kita latihan lagi. Benar. Oke, nah ini ada satu lagi pertanyaan. Listening part 2. Get it right. Other question type. TOEIC test question. Books are so heavy. These books are so heavy. A. I like to read books. B. I can book a hotel room. C. I'll carry them for you. Nah, ini jawabannya apa? Atau pertanyaan. Books. Iya, dia bilang apa tadi? These books are so heavy. Jadi buku-buku ini berat banget gitu. Terus berarti jawabannya I'll help carry them for you. Jadi saya akan bantu. These books are so heavy. Jadi di sini pengecohnya book. I like to read book. Book ini pengecoh ya, jadi hati-hati. Jadi jawabannya yang paling make sense adalah I'll carry them for you. Jadi in case kalau misalkan kita benar-benar nggak tahu jawabannya, pokoknya jangan pilih sama yang mirip soal gitu. Tadi these books are heavy. Jadi ini A sama B ini pengecoh aja, biar kita ke trap karena mirip sama soal gitu. Padahal jawabannya I'll carry them for you. Tapi usahain Bapak Ibu tahu artinya ya. Kalau tahu artinya kan lebih aman gitu. These books are so heavy. Okay, I'll carry them for you. Jadi tipe pertanyaannya statement ya, statement or atau apa? Statement ya? Statement. Betul. Listening part 2. Get it right. Pengecoh hindari kata Other yang terdengar question sama, types. tapi Try a paling penting TOEIC pahami test konteksnya. Oke.
Nah, similar sounding words ini yang harus hati-hati. Weather, weather. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum bobo dibaca satu-satu, tahu artinya. Kayak father, father, feather, itu father ayah, father lebih jauh, feather itu bulu, department, apartment, kedengarannya sama juga. Tall, small, call, fall, ball, hall, mall, itu tinggi, small, kan kedengarannya sama ya, jadi benar-benar harus hati-hati banget ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa dibaca sendiri. Kita bahas soal lagi ya, bentar. Nah, inilah ada lagi hear di sini, hear mendengar, blue warna, blue meniup, past tense-nya dari blow, work, have a job, work berfungsi gitu, room, part of building, room apa namanya, bagian dari ruangan atau enggak, I need a room, aku butuh apa ya, space gitu. Jadi harus hati-hati banget karena kedengarannya sama bukan berarti itu jawabannya gitu ya. Oke. Ini juga similar sounding words bisa dibaca satu-satu, dipahami artinya. Oke, terus words with similar sounds but different meaning, right correct, right opposite or left, terus right. Jadi kedengarannya tiga ini sama, tapi right itu menulis gitu. Left meninggalkan, past tense-nya dari leave. Left ke opposite of right, berarti kiri gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini juga. Terus ini lagi apa nih? Buy, build itu. Have you built the client? Apa kamu udah nge-build kliennya? Padahal kedengarannya build gitu. Kedengarannya sama kayak build membangun. The company plans to build a new mall. The blue meniup, the wind blew the roof of the building. Anginnya meniupkan gentengnya dari atapnya pergi hilang gitu. Gara-gara angin gitu. Blue di bawah warna. A room painted in blue can be calming. Kamar yang dicat warna biru menenangkan. Read membaca, read. Tapi di sini read past tense ya, itu kan di sini ada the report yesterday. The assistant read the report yesterday. Padahal kedengarannya sama kayak read, padahal tapi punya arti beda. Yang satu adalah kata kerja, satunya kata sifat, adjektif. The light on the machine is flashing red. Lampu dari mesinnya berkedip-kedip merah gitu. No, new, here. The workers didn't hear the alarm. When did they get here? Jadi dua-duanya kedengarannya sama, padahal artinya berbeda gitu. Oke, hati-hati kata tipuan, dengarkan secara utuh atau lihat clue dari kata lainnya. Jadi kita pahami konteksnya apa, dari situ kita bisa tahu, oh ini maksudnya apa gitu ya. Jangan memilih kata yang mirip antara audio dan jawaban jika memang kita nggak paham arti utuh. Tadi udah disebutin juga. Oke, nah ini pertanyaan lagi. Listening part 2. Yes, he's here. Number 1. Did you hear the news? A. Yes, he's here. B. Yes, it's very exciting. C. Yes, they're quite near. Oh ya, Bapak Ibu, jangan dilihat teksnya ya. Diusahain buat latihan sekarang ini. Jadi matanya jangan lihat layar, tapi kita mainin kemampuan mendengar, gitu ya. Boleh diulang, Miss? Oh oke, sebentar. On task. Number 1. Did you hear the news? A. Yes, he's here. B. Yes, it's very exciting. C. Yes, they're quite near. Number 2. It's time to order more paper. A. Yes, and we need some pens too. B. Everything is in order. C. The border is closed.
Number 3. Who's in charge of this department? A, They live in a large apartment. B, There's one in that compartment. C, Ms. Brown is the supervisor. Number 4. The weather is lovely today. A, It is. We should walk in the park. B, Everything is getting wetter. C, I don't know whether she's here. Number 5. Choose anything you like from the menu. A, He always chews so loudly. B, It was an offer impossible to refuse. C, Thanks. I'll have the baked fish. Number 6. Do you prefer blue or red? A, I read that article too. B, The wind blew very hard. C, I always think blue is nicer. Oke. Sudah jawaban nomor 1? Halo? B. B. B ya? B. Yes, it's very exciting. Have you heard the news? Jadi apa kamu mendengar apa beritanya? Yes, it's very exciting, betul. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang A enggak ya? Kalau yang A itu biasanya possible pertanyaannya apa namanya? Ya, apa ya? Where is Mr. Brown? Is Mr. Brown there? Yes, he's here gitu ya. Jadi apa nggak nyambung kan sama pertanyaannya apa gitu. Jadi jawabannya pertanyaannya kan have you heard the news? Yes, it's very exciting gitu ya. Minta tolong di mute dong. Oh iya ya sebentar. Gimana ya? Oke. Oke, yang nomor 2. B. Oke, ada lagi B. Ada lagi yang lain? Enggak ada pertanyaan, Miss. Oh, oke. Sebentar, saya putar. C. C atau E? C. Yes, it's very exciting. C, Yes, they're quite near. It's time to order more paper. It's time to order more paper. It's time to order more paper. Ini waktunya untuk memesan kertas yang lebih banyak lagi gitu. Berarti kira-kira potensi jawabannya yang mana? A. Gitu ya. Yes, and we need some pens too. Jadi ordernya, order ini sebagai pengecoh. Tadi di soal disebutin order. Ini sebagai pengecoh. Order ini pengecoh, border di sini pengecoh. Gitu. Jadi apa jawabannya adalah A. Oh ya. Oke. Tadi pokoknya tadi juga kalau kedengarannya sama, berarti pengecoh kan itu. Gitu. It's time to order more papers. Berarti kita tadi salah satu tipsnya adalah jangan memilih yang terdengarnya sama gitu. Oke, yang nggak terdengar sama mana nih? Oh, A. And we need some pens too, gitu ya. Kalau in case kita nggak kedengaran soalnya apa gitu. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3 C. C. Oke. Tadi dia tanya who's in charge of this department kan? Who's in charge of this? Oke, saya putar sekali lagi. A, C, The border is closed. Number 3. Who's in charge of this department? Who's in charge? Yang tanya who is in charge? Who? Siapa?
Who itu pertama, clue pertama, who's in charge of this department. Berarti department ini kalau kita lihat dari A, B, C, apartment itu sebagai pengecoh, compartment sebagai pengecoh, berarti jawabannya yang C ya. Jadi jawabannya C, betul. Dari pertanyaan sendiri ditanya who, siapa. Oh, berarti ini jawabannya adalah orang gitu. Berarti yang C gitu. Tapi apartment, compartment itu hanya sebagai pengecoh dari statement yang dikatakan di soal. Oke, terus kalau yang nomor 4? A. Oke. Yang lain ada lagi? Sama. D. Oke, saya putar. Nomor 4 kan ya? Nomor 4. There's one in that compartment. C. Ms. Brown is the supervisor. Number 4. The weather is lovely today. The weather is lovely today. Cuacanya menyenangkan sekali hari ini gitu. Berarti weather itu kalau kita lihat dari A, B, C-nya, B itu kata pengecohnya yang mana? Weather ya. Jadi juga sebagai pengecoh, yang C weather. Jadi kedengarannya sama pengecoh gitu. Jadi jawabannya yang A. Salah deh. Oke, saya putar lagi. Yang nomor 4, nomor 5 ya ini, nomor 5? C. Oke, saya putar audionya sebentar. It is. Everything is getting wetter. I don't know whether she's here. Number 5. Choose anything you like from the menu. Choose anything you like from the menu. Pilihlah apapun yang kamu suka dari menu di sini, gitu. Choose anything you like from the menu. Berarti yang C ya, thanks. Betul. I'll have the baked fish. Jadi dari sini kita juga bisa dengar choose itu dia menyuruh memerintah kita untuk memilih. Menu itu biasanya menu makanan. Berarti ini jawabannya pasti ada related sama makanan gitu. Oh, yang makanan mana? Oh, ini yang C. Terus di sini yang A, choose ini sebagai pengecoh. Terus di sini it was an offer impossible to refuse. Refuse ini mungkin kedengarannya mirip choose juga gitu. Jadi sebagai pengecoh, tapi berarti jawabannya yang C gitu. Yang nomor 6? C ya. Do you prefer blue or red? Jadi jawabannya yang I always think blue is nicer. Gitu ya. Betul, C. Nah, red ini I read that article too, ini sebagai pengecoh. Hard ini juga sebagai pengecoh, gitu ya. Blue, kalau di sini blue-nya ini the wind blew very hard. Jadi do you prefer blue or red? Jadi blue ini sebagai pengecoh, red ini sebagai pengecoh. Berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya. Listening number 1. Did you hear the news? Oh, ini tadi udah ya? Oh, udah. Listening. Jadi ini teksnya ya, Ini teksnya seperti ini. Sudah. Udah ya. Oke, nah ini satu lagi deh. Oke. Where did you have lunch? Where did you have lunch? Kita lihat kata apa? 5W1H-nya apa? Oh, where. Berarti lokasi ya. Kalau lokasi berarti jawabannya at the cafeteria downstairs. Betul. Terus, do you take the bus to work? Do you take the bus to work? Betul. Kalau yang B itu berarti biasanya how much ya? How much is the fare of the bus gitu. Berapa biayanya dari biaya dari naik busnya berapa? The fare is $2. Terus kalau yang C, yes he was a very good driver. Berarti mungkin dia menanyakan tentang skill dari drivernya gitu. Is he a good driver? Was he a good driver? Yes, he was a very good driver. Tapi ini ditanya, do you take the bus to work? No, I always drive my car gitu ya.